Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafar Rizky Sutrisno dengan NPM 5025231207 dari kelas Pancasila 13. Di sini saya mau mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya dari studi observasi visual dan dokumentasi di daerah Surabaya Timur. Untuk judul artikel saya sendiri ini berjudul Aktualisasi Nilai Pancasila di Kawasan Penyangga Kampus, Studi Observasi Visual dan Komunikasi di Surabaya Timur. Di sini dibuat oleh saya sendiri, Muhammad Syafar Sutrisno dengan NRC 502523 dari kelas Pancasila 13, Institut Teknologi 10 November. Di sini mungkin akan saya mulai dari bagian abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik etika Pancasila di kawasan Surabaya Timur, khususnya Kelurahan Keputi dan Gebang yang merupakan wilayah penyangga kampus Institut Teknologi 10 November atau ITS. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi non-partisipan dan studi dokumentasi berita terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pancasila berlangsung secara organik melalui 1. Toleransi beragama dalam ekosistem indekos. 2. Filantropi sosial melalui gerakan berbagi makanan. 3. Solidaritas keamanan warga menghadapi isu kriminalitas jalanan. 4. Konsensus antara lokal melalui musyawarah. Dan 5. Keadilan akses terhadap ruang terbuka hijau. Kesimpulannya, nilai Pancasila di Surabaya Timur berfungsi sebagai modal sosial atau sosial kapital yang merekatkan hubungan antara masyarakat urban dan sekitar akademik. Ada kunci yang digunakan antara lain etika Pancasila, observasi sosial, Surabaya Timur, pendidikan Pancasila, dan modal sosial. Lanjut ke bagian nomor 1, yaitu pendahuluan. Pancasila sebagai sistem etika bukan sekedar konsep teoritis, melainkan pedoman praktis yang hidup dalam dinamika masyarakat atau living law. Kawasan Surabaya Timur, khususnya Kecamatan Sukolilo atau yang dicangkup Keputi, Gebang, dan sekitarnya, memiliki karakteristik demografi yang unik. Wilayah ini merupakan pertemuan antara budaya kampung urban Surabaya yang egaliter dengan budaya akademik yang dibawa oleh ribuan mahasiswa pendatang dari kampus-kampus seperti ITS, PENS, dan PPNS. Heterogenisasi ini berpotensi memunculkan gesekan sosial, namun realitas di lapangan menunjukkan stabilitas yang terjaga. Melalui perspektif pendidikan Pancasila, fenomena ketertiban dan harmoni sosial ini menarik untuk diteliti. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara, melainkan membeda fenomena yang tampak secara visual atau observasi dan terekam dalam berita aktual atau dokumentasi, untuk membuktikan bahwa Pancasila bekerja secara fungsional dalam menyelesaikan masalah sosial kontemporer. Lanjut, pembahasan kedua itu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama. Yang pertama, observasi non-partisipan, di mana peneliti mengamati aktivitas warga, fasilitas publik, dan interaksi sosial di kawasan Keputi dan Gebang tanpa terlibat langsung, guna menjaga objektivitas. Yang kedua, studi dokumentasi dan literatur, di mana menganalisis pemberitaan media massa terpercaya terkait peristiwa sosial dan keamanan di wilayah Surabaya Timur dalam kurun waktu 1 tahun terakhir sebagai data sekunder. Selanjutnya ada hasil observasi dan pembahasan. Berdasarkan pengamatan lapangan dan analisis fenomena sosial, berikut adalah implementasi kelima sila Pancasila. Yang poin pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa, atau dalam artian lain religiusitas inklusif. Observasi visual menunjukkan bahwa tempat ibadah seperti masjid, gereja, ataupun musola yang berdiri berdampingan dengan pemukiman padat dan rumah kos. Fenomena menarik bisa terlihat pada bulan Ramadan atau hari Jumat, di mana pembagian takjil dan makanan gratis sering dilakukan oleh warga lokal dan mahasiswa tanpa memandang agama penerima. Ini menunjukkan transisi dari kesalehan spiritual menuju kesalehan sosial yang inklusif. Selanjutnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, atau dalam artian humanisme akademik. Hubungan antara kampus ITS dan warga sekitar terekam jelas dalam berbagai dokumentasi kegiatan pengabdian masyarakat, atau sering disebut APMAS dan KKN. Fakta yang terjadi, berbagai berita melansir keterlibatan mahasiswa ITS dalam penataan kampung pintar di Keputi atau bantuan teknologi tepat guna untuk UMKM lokal. Analisis yang dilakukan ini adalah wujud etika Pancasila di mana kaum intelektual tidak bersikap elitis, melainkan memanusiakan manusia lain melalui transfer ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada sila persatuan Indonesia, yang dimana membahas solidaritas menghadapi ancaman.
Relevansi sila ketiga terlihat sangat kuat saat merespon isu keamanan atau gangster atau tawuran remaja yang sempat marak di Surabaya, di sekitar Jalan Arif Rahman Hakim ataupun di sekitar Jalan Mer. Fakta dokumentasi yang ada, berita lokal mencatat adanya patroli gabungan antara Polsek Sukolilo, tokoh masyarakat, dan elemen mahasiswa atau organisasi pemuda untuk menjaga keamanan wilayah. Analisisnya, respon kolektif ini membuktikan bahwa Persatuan Indonesia hadir sebagai mekanisme pertahanan lokal. Ego sektoral disampingkan demi keamanan teritorial bersama. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan atau dalam artian demokrasi lokal. Implementasi sila ini terobservasi melalui tanda-tanda fisik kesepakatan sosial. Adanya portal gang yang ditutup pada jam tertentu. Misalnya kebanyakan itu ditutup pada jam 11 malam dan papan tata tertib di depan rumah kos bukan muncul tiba-tiba. Analisisnya, aturan-aturan ini adalah produk dari musyawarah mufakat tingkat RT atau RW. Warga dan pemilik kos berdemokrasi untuk menentukan aturan main guna menjaga ketertiban, mencerminkan nilai demokrasi substansial. Yang terakhir, ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercermin dalam keadilan ruang publik. Observasi dilakukan di Taman Harmoni atau hutan bambu di Putih yang baru-baru ini dibuat. Lokasi yang dulunya tempat pembuangan akhir atau TPA ini berubah menjadi ruang publik yang indah. Analisis yang dilakukan, taman ini dapat diakses secara gratis oleh siapa saja, mulai dari dosen, mahasiswa, hingga pemulung. Tidak ada zonasi eksklusif berbayar. Ini adalah manifestasi keadilan sosial dalam bentuk akses serta terhadap lingkungan hidup yang sehat dan layak. Selanjutnya ada bahasan tentang analisis perspektif pendidikan Pancasila. Dari hasil observasi di atas dapat dianalisis bahwa pendidikan Pancasila di masyarakat Surabaya Timur berlangsung melalui proses habituasi atau pembiasaan dan enkulturasi atau pembudayaan. Yang pertama ada dari dimensi pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge. Warga dan mahasiswa memahami hak dan kewajibannya, terlihat dari kepatuhan terhadap aturan jam malam dan tata tertib lingkungan. Yang kedua ada dimensi karakter kewarganegaraan atau civic disposition. Sikap gotong royong menjaga keamanan kampung dari ancaman kriminalitas menunjukkan karakter peduli dan tanggung jawab publik. Pancasila di wilayah ini tidak hadir dalam bentuk indoktrinisasi verbal, melainkan terintegrasi dalam sistem sosial. Lingkungan sekitar ITS menjadi laboratorium Pancasila di mana perbedaan latar belakang sila ketiga dikelola oleh musyawarah sila keempat untuk mencapai kesejahteraan bersama sila kelima. Yang terakhir ada pembahasan kesimpulan. Berdasarkan informasi dan studi dokumentasi di kawasan Surabaya Timur, disimpulkan bahwa praktik etika Pancasila berjalan efektif dan adaptif. Nilai-nilai luhur bangsa teraktualisasi dalam bentuk toleransi beragama, kolaborasi mahasiswa warga, sistem keamanan lingkungan partisipatif, serta penyediaan ruang publik yang adil. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai fondasi etika bermasyarakat di tengah modernisasi perkotaan. Yang terakhir ada daftar pustaka yang digunakan untuk artikel ilmiah ini. Yang pertama ada dari Ristek Dikti tahun 2016 yang merupakan buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan Pancasila Jakarta, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Yang kedua ada dari Latif Yudi tahun 2011 buku negara paripurna historisitas, rasionalitas, aktualitas Pancasila Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Yang ketiga ada dari Humas ITS tahun 2024 dari Apnas ITS sulap lahar hidup di Keputih jadi kebun hidroponik melalui dari artikel ITS News. Yang keempat ada dari Detik Jatim tahun 2023 berita tentang marak gangster Polsek Sukolilo dan warga kejakan patroli gabungan dari detik.com. Yang terakhir ada dari Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Surabaya tahun 2022 profil Taman Harmoni Putih, hutan bambu dan ruang publik inklusif dari surabaya.go.id. Mungkin sekian presentasi dari hasil artikel ilmiah observasi yang sudah dilakukan oleh saya sendiri dan ini merupakan hasil artikel yang sudah dibuat. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.